Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insan min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim hina qala Allah Ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah wa summa ba'da zalik qala al malaikah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa summa wa 'allama Adam al-asma kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni ayyuhal malaikah anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Al malaikah qalu maza qalu La ilaha illallah. subhanaka maza nastamir subhanaka la illa allamtana aywa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana hakaza nahnu kazalik la ilma lana illa ma 'allamallahu lana. Jadi kita juga gitu juga, nggak ada ilmu kecuali ilmu yang sudah diberikan oleh Allah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi surat Al-Baqarah. Ini sampai sini kemarin. 136 ya. Iya, Pak. 136 sekarang masuk 137 ini. Sebenarnya kita yang fokus yang kita baca ini yang disampaikan Allah menerangkan perilaku atau perangai Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Apa isinya itu? Isinya adalah supaya mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menunjuk umat, kemudian untuk liuzhirahu, untuk menjelaskan mana yang sudah menyimpang, mana yang belum. Cuma inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Lalu kita mengikutinya juga. Tapi kalau misalnya orang yang disampaikan itu pun nggak mengikuti, ya itu kan nggak urusan kita, cuma hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Lalu yang menjadi fokus adalah apa isi yang disampaikannya. Itu makanya sering kita sampaikan bahwa Nabi Ibrahim, apa intinya sebenarnya kalau Nabi Ibrahim yang disampaikannya? Siapa dapat mengambil? Agamanya Hanifah. Iya, yang bahasa apanya lah. Yang intinya, yang inti sekali apa yang disampaikan oleh Ibrahim sebenarnya kepada manusia. Tauhid ya, Pak. Ya, yang tauhid itu kan masih di langit juga. Coba yang masih jangan di langit. Jangan ya, syirik. ya itu kan dia masih kabur-kabur juga. Cuma yang jelas lah. Yang mengajiku itu. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Ibrahim sebenarnya. Bukan mukamu kepada Allah. Iya, dihadapkan wajah. Itu masih klise, baru masih samar-samar juga tuh. Ayo. Kepada Allah saja kita bersyukur. Iya, bagaimana? Jadi itu isinya harus betul-betul kenal Allah. Iya, dia mengatakan memang aku hadapkan wajahku kepada-Nya. Tapi kan itu kan masih memerlukan pencerahan kita. Bagaimana yang dihadapkan itu?
Itu makanya intinya Nabi Ibrahim itu menyampaikan yang kepada manusia sampai akhir zaman betul-betul kenal kepada Tuhan yang sebenarnya gitu. Ya pun enggak, jangan turut saja lah, bisa diskusikan. Mesti kenal kenapa Ustadz pakai Tuhan sebenarnya, yaitu penjabaran itulah yang sampai hari kiamat nanti berbeda-beda. Jadi kalau Ibrahim itu maka disebutkannya wajah tu wajihiyah lillazi fataras samawati, salah satu Hanifah muslimah. Sedangkan itu pun pernah dia mengatakan, karena Allah mengatakan bahwa nanti ada hari pembalasan, hari akhirat. Lalu Ibrahim bertanya, apa katanya? Siapa yang ingat? Bahasa Indonesia saja lah. Apa yang kata Ibrahim kepada Allah? Aku berserah diri. Enggak, itu kan sudah. Kan begini, setelah Ibrahim mengerti, misalnya aku hadapkan wajahku pada, kan berarti itu kajian kita yang perlu kita pakai juga itu. Maksudnya betul-betul kita kenal kepada Allah, kepada pencipta langit dan bumi. Kan banyak ayat-ayatnya itu. Cuma bagaimana kita mengenalnya, kan itu yang usaha. Itu yang berbeda-beda, asal jangan menyerupakan lah. Pokoknya ada kuncinya, tetap tidak ada serupa dengan apapun. Kan payah orang itu. Itulah yang diperkenalkan. Kemudian antara lain nanti bahwa ada kehidupan, mudah saja untuk kehidupan ini dibangkitkan di akhirat. Waktu itu Ibrahim bertanya apa kira-kira? Apakah dia ragu itu entah bagaimana? Lain karena enggak ya? Baca Iya, itu hampir. Apa tuh? Baca tuh. Bagaimana nanti engkau membangkitkan orang yang mati? Carilah burung, cincanglah gitu. Itu yang ditanyanya kepada Allah. Bagaimana engkau membangkitkan orang nanti? Cuma ditunjukkan oleh Allah, contohnya itulah 4 ekor burung diletakkan di 7 bukit. Cuma penafsiran lagi, ada yang mengatakan cincang, ada dijinakkan. Itu tidak perlu dipatangkan banyak. Pokoknya kan tertangkuk dia. Sekali panggil aja datang semua. Apakah itu dijinakkan atau diapakan? Ada orang mengatakan surhunna itu ditafsirkan di cencang-cencang. Berbeda-beda kepala. Tapi yang jelas, kalau yang sudah dijinakkan ataupun sudah dicincang, yang dia punya burung kan mudah aja manggil. Ini untuk mendekatkan pemikiran kepada perasaan keyakinan Ibrahim. Begitu juga Musa. Ingin juga dia melihat suara sudah kedengaran, tapi aku ingin, tapi itulah maka pergi ke bukit. Jadi bukit itu hancur juga. Jadi akhirnya, itulah tugas sebenarnya. Jadi saya, bapak, ibu, kalau sudah benar-benar kenal kepada Allah, sudah tahu, dilihat Al-Quran, dilihat hadis, penjabarannya ini beda-beda nanti. Sahabat beda, ini beda, sampai sekarang beda. Tapi jangan keterlaluan itu aja. Lai paham kaji kok. Iya. Kuliahnya kuliah S3 mah. Kalau orang sufi lain. Ya, sebab kan banyak sekarang memahami itu. Jadi itu urusan dia. Tapi yang jelas kita begitu. Jadi ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada orang Yahudi dan Nasrani karena mereka itu membuat model gitu. Itu yang mereka membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sehingga pemahaman orang, manusia sampai hari kiamat mungkin ada yang nggak mau sadar, maka dia berputar-putar. Itulah yang disampaikan. Metode dakwahnya sudah saya sebutkan di mana dulu masih ingat di dalam surat apa? An-Nahl ayat 125. Bagaimana caranya mengajak orang kalau kita mengajaknya? Siapa ingat? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu pertama. Sudah itu apa yang kedua? Wal mau'izatil hasanah. Pelajaran yang baik. Yang ketiga, kalau kita
ajaknya bagus atau dengan apa berdialog. Nah, wajadilhum tapi billati hiya ahsan. Hasan. Ya, yang tiga itu mutadanya. Nah, jadi itu makanya kita pun membaca ayat ini begitu. Bil hikmah, mau'izatil hasanah, terus ya discuss ya atau wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Nah, itu dia. Jadi inilah masuk ayat 137. Cobalah. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in amanu. Fa'in aminu ya. Fa'in amanu, fa'in aminu. Amanu. Amanu, Pak. Ya. Apa bedanya aman dengan aminu? Itu Dari baris bawah di ilmu apa? Kalau amanah, kalau amanu apa itu? isim maf'ul. Pil mati, kacau juga. Oh, kacau juga jalan terima. Pil mati. Kalau aminu, Amar. iya pil amar. Iya tuh, iya kan? Ya. Jadi lihat Qur'annya dulu ya. Fa'in amanu, Bimisli. bukan fa'in aminu. Amanu, Pak. Ya, fa'in amanu ya, bukan aminu ya. Ya. Ya, ini enggak saya lihat ini apa namanya sudah diketik begitu, tapi barisnya di Al-Quran apa? Fa'in amanu ya. Amanu. Nah, jadi fa'in amanu bimisli ma antum, ya kan? Ma antum bihi. Ya. Fa'in amanu bimisli ma antum bihi faqadih tadau. Ya. Faqadih tadau. Sampai situ dulu ya. Itu sudah lengkap, itu sudah paham kita itu. Fa'in amanu bimisli ma antum bihi faqadih tadau. Fa berarti itu fa adalah pecahan yang di atas, nama fa tafrik. Di atas kan diajak supaya pertama Yahudi Nasrani mengatakan kalau kamu mau menganut mengikut Yahudi dapat tahtadu, ya kan? Nah, ini dapat tahtadu. Apa itu? Kulu pangkalnya ya. Ya. Kulu ini kan. Qalu kunu ya, kunu. Kunu hudan. Nah, jadilah kamu. Di sini bukan Muhammad saja yang diajak ini. Pokoknya yang mengikut Muhammad lah. Kata orang Nasrani, kunu Nasara. Nah, kalau mau mengikuti cara Yahudi dan Nasrani, tahtadu. Kamu pasti dapat hidayah. Nah, lalu kata Allah, katakan Muhammad, ini ke Muhammad. Sebaiknya kamu mengikut milah Ibrahim saja yang bersih. Dia tidak orang musyrik kan gitu. Terus, ini lanjutannya. Sampai mengatakan kami ada Muslim sebaiknya gitu. Baru ini. Fa'in amanu. Tapi ini tidak berhadapan lagi. Iya kan? Fa, ya. Maka. Jadi pecahannya. In, huruf syarat ya. Syarat. Maka jika amanu. Fil apa amanu? Kami beriman. Ini kacau juga terima. Amanu apa tuh kami beriman? Kami telah beriman. Mana pula kami itu? Amanu. Nahnu. Kamu ya. Jangan nahnu. Amanu apa terjemahnya? Tapi fil madi. Jadi kalau fa'in amanu apa? Maka jika kamu telah beriman. Maka jika beriman mereka. Jadi ini enggak berhadapan lagi.
Maka jika Benar. beriman mereka, siapa itu maksudnya? Biarpun Yahudi dan Nasrani, bagaimana iman mereka itu? Bimisli. Kenapa dibaca misli? Nabi. Nabi. Jar Karena majrur. jar. Itu murabana karena ada huruf jar. Jar. Cuma fungsinya ini kan seperti maf'ul juga, cuma ghairu sarih, ya. Maka jika beriman mereka berandai, andai kata mereka beriman, orang Yahudi Nasrani, bimisli, jar majrur dengan umpama, ma, ema, amantum, ya, ma amantum. Amantum bentuk apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Fi'il madhi juga. Mana fa'ilnya? Anta. Antum. Antum, jangan anta. Karena banyak. Kalau amanta, ya tuh. Ini amantum. Maka jika beriman mereka Yahudi Nasrani itu seperti dengan misal apa yang telah kamu imani, berarti pengikut Muhammad. Bihi dengannya, dengan apa? Berarti dengan cara yang disampaikan Muhammad. Ini isim syarat tadi. Ini Di fa syarat itu jadi. ya, yang itu Pak jawab. Pak jawab. Jawab dari in. Ini dia. Sama kuning ya. Jadi, andai kata mereka beriman seperti apa yang telah kamu imani dengannya, maksudnya ajaran Muhammad. Faqadih tadau. Tadau bentuk apa ini? Fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi. Ya, betul. Mana fa'ilnya? Antum. Hum. Cuma sudah bertambah alif dengan wow. Ini alif dengan Wow. bukan. Wow ini wow banyak ini. Yang bertambahnya ini kan fi'il madhi. Aslinya kan ada ya. Alif dengan ta. Maksudnya kalau betul-betul mengikuti ajaran Muhammad, bukan asal. Kan kalau bertambah alif dan ta itu maksudnya kan sungguh-sungguh. Ya. Jadi maka jika beriman mereka Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka mendakwakan, kan disuruh ikut Hanifah Ibrahim. Maka jika mereka beriman dengan umpama, dengan semisal, dengan serupa, berarti maf'ul juga ini. Dua maf'ulnya. Dengan apa? Berarti ajaran yang disampaikan Muhammad. Amantum, telah beriman kamu dengan apa itu? Dengan ajaran Muhammad itu. Bagaimana ya? Maka sungguh telah mendapat hidayah mereka. Maksudnya Yahudi Nasrani. Jadi ini enggak di hadapan Yahudi Nasrani lagi yang sampaikan, cuma berandai ya. Seandainya mereka mau beriman seperti kamu ini, kata Allah lewat Nabi Muhammad, berarti mereka dapat hidayah. Tapi mereka mendakwakan kalau kamu mau mengikut Yahudi Nasrani, tahtadu. Itu fil mudhari. Jadi apa pelajaran kan ini berandai kepada orang itu. Lalu pelajaran yang kita ambil di sini apa? Memang keinginan kita soal keinginan ya, supaya memang mengikuti ajaran tauhid, ajaran yang sampai ke Muhammad. Tapi itu kan hanya usaha. Nah, sekarang untuk kita apa ini? Coba, ayo mulai mengambil pelajaran. Betul-betul nanti kita paham. Untuk kita yang kita ambil apa? Silakan Bapak-Bapak Ibu. Ya, betul-betul mengikut yang sampai Ibrahim sama Muhammad. Itu. Jadi dirasakan pula kita dimenung-menungkan, di dalam-dalami, saya ini apakah betul-betul sudah beriman kepada Allah dan mengikuti Muhammad. Kalau memang seperti itu, sudah begitu, faqad, coba kalau aku bagaimana? Ini kan failnya mereka, ini failnya aku. Faqadih. Tadi ya.
Ya. Iko awak failnya Pak. Kita fail. Kalau ini kan mereka failnya. Faqadih. Tadi. Kalau mulanya kan ihtadaya kan. Coba buat kotak 14 ihtadaya. Iktadaya. Yang ke-14 ya. Yang ke-13 kan itu fa'il ana. Ya. Ihdi. Fil amar tuh. Berapa tuh? Ihtidi. Ayo. Kalau engkau fa'ilnya bagaimana? Ihtadat. Itu perempuan itu Pak. Dia. Ya. Yang engkau. Ihtadai. Ihtadai. Ihtadaita. Kalau aku. Ihtadaitu. Gitu sambung. Fa'in amantu bimisli. Pamin ini kan orang itu. Bimisli ma amantum bihi. Maka kalau aku di sini faqadih tadaitu. Lamo mongko pahamnya. Memang lamo tabutan. Bawa raun dulu baru tahu gue Pak. Ya di raut. Kan ya itu cara. Jadi yang inti pelajarannya itu. Ini kan kata Allah kepada Nabi Muhammad tentang Ibrahim yang mengajak Yahudi Nasrani. Jadi berandailah di sini. Seandainya mereka itu mau mengikuti seperti yang mengikuti beriman kepada Nabi Muhammad, dapat petunjuk. Tapi mereka bersikeras. Jadi sekarang udahlah itu kan urusan cerita orang itu. Nah sekarang aku ini apakah sudah benar-benar mengikuti yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad? Kalau aku dapat hidayah, bagaimana kira-kira posisi hidupku? Maksudnya, apakah kejiwaanku, apakah pandangan hidupku, apakah semuanya? Jadi, sehingga betul-betul itu kalau isim fa'il daripada ihtadaya itu apa? Karena itu yang kita itu. Orang yang sudah dapat petunjuk. Bagaimana itu? Muhtadin. Muhtadiyu kan artinya pakai itu tapi muhtadi. Muhtadi ya. Makanya Buya Zainal Abidin ya. Buya Zainal Abidin siapa? Mas'ud ya. Mas'ud Abidin. Ya. Buya Mas'ud Abidin ada menulis waktu dia bertugas Dewan Dakwah dulu, ada ditulisnya, mungkin saya lihat di Masjid Ibu Didi ada dulu bukunya putih, agak tebal sedikit. Ada bukunya itu bisa ditanya sama dia di mana buku itu Buya. Saya baca sekilas. Namanya Mentawai dalam pelukan muhtadin. Gitu itu tulis saja. Waktu itu dia kan bertugas di Dewan Dakwah. Jadi mentawai dalam pelukan muhtadin. Gitu ya. Jadi ini yang jadi pelajaran kita. Fa in amanu bimisli ma antum bihi faqadih tadaw. Jadi sangat penting sekali nampaknya mendapat hidayah ya. Iya enggak Pak, Ibu? Iya. Iya Pak. Apa pentingnya coba? Ya itulah yang akan dapat balasan yang baik. Iya. Kemudian apa kesan di dalam hidup hari-hari ini kalau orang sudah dapat hidayah? Tenang ya. Sabar Pak. Asal jangan tenang karena uang sudah ada, badan sehat. Iya, bagaimana itu? Bagaimana sebenarnya tenang orang? Bisa enggak orang tenang? Uang tidak ada, negeri perang, penyakit. Sabar. Bagaimana kira-kira?
Bisa nggak tenang hidup orang? Misalnya serba susah dalam kehidupan masyarakat, dia tenang aja, bisa itu. Bisa, tapi Nggak sedikit. bisa, Pak. Hah? Sabar, Pak. Yuk, Bisa, sabar tapi- bersama. Enggak, yang saya tanya bisa orang seperti itu. Ada orang Kalau udah seperti susah, gimana mau tenang, Pak? Ada. Pak Edi sudah mengatakan kalau negeri susah atau kadang bagaimana enggak, tapi itu yang saya tanya, ada enggak orang seperti itu? Ada. Ada. Tapi pakai tapi ya, enggak ke tengah sekali, pakai tepi. Ya. Tapi apa? Tapi sangat sedikit orang seperti itu. Nah, sangat sedikit sekali orang seperti itu. Biasanya orang senang kalau badan sehat, uang ada, orang sayang, kan gitu ya. Itu sudah lumrah kata orang. Jadi makanya banyak kita belajar. Coba pelajari apa kata-kata Imam Syafi'i, dicatat nanti yang berhubungan dengan itu, apa kata Imam, apa kata Ali, apa kata Ghazali, apa dalam ayat. Baru nampak itu. Kemudian bagaimana prakteknya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, memang bagaimanapun perkembangan dunia ini selama tidak mengikuti wahyu-wahyu Allah memang kandas juga. Kandas. Kacau. Tapi jangan dituduh orang ya. Asal menuduh orang marah. Ya. Jadi ini fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadau. Udah lengkap itu. Ini lawannya lagi. Apa bacaannya lagi? Sampai lengkapnya coba. Tawallau. Wa in ya. Wa in. Coba. Wa in talau. Wa in tawallau fa Ya, wa innama in tawallau fa innama Wa in nama. ya fa innamahum Fisikak. fi shiqaq. isikok. Nah, kita lihat dulu. Ini kan in juga dipakai. Nah, ini lawan dari atas itu. Ini yang saya katakan tadi. Tawallau. Tawallau bentuk apa? Dari Nah, Ilmadi. ah, Ilmadi. membeda-bedakan ku nampak ya, nampak fil mudhari kecepat atau fil madi. Yang mana nih coba? Tawallau ilmadi. Tawallau. Jadi kalau tawallau, kalau begini ya, kita cari dulu. Mungkin karena disebut ini fi'il madi, mungkin Pak Tommy menganggap juga kan walaya itu belum tambahan. Sudah itu ditambah ta, digandakan huruf tengah. Jadi tawallaya, tafa'ala. Fa'ala. Pak Bet mengatakan fi'il mudhari misalnya tertangkap olehnya misalnya tawallauna. Allah kita juga. Coba kita bahas dulu. Apa alasan kalau ini fi'il mudhari? Apa alasan kalau ini fi'il madi? Kan bisa juga fi'il mudhari, misalnya aslinya Walaya. tawallauna. Dari barangkali, Pak. Bu Didi mulai ragu. Pak Edi, Bang? Kalau Fi'il madi, Pak. Madi. Kalau amanu jelas fi'il madi ya. Iya. Ada juga Itu, innya. Jadi dia ada hubungan dengan amanu ya, Bro? Ya tentu sama itu. Iya. Iyalah kalau amanu fil madi berarti tawallau fil madi juga. Ragu loh Pak Bet. Memang kemari bisa dielo-elo. Iya. Pak. Baitulah hidup manusia di muka bumi. Dia tidak sampai ilmu ke Tuhan, dielo-elo, dia dibilikin kemari Pak. Pakai Ustaz Iskandar ibarat bunga dalam pot kemari dipindah aja. Itu.
Kalau bunga dalam pot bisa dipindahan kan ada potnya. Cuma tangganya kan pindah-pindah. Kini siko bisa di sinangnya itu. Ya, ikon enggak ada potnya doh kan sering ayo. Iya, iya, iya. Jadi begini ya. Kalau coba lihat terjemah, Ibu Sabrina mana yang mau terjemah? Nggak hadir ya? Nggak masuk ya. Hadir Pak, tapi Bu Sabrina sedang damai. Oh, ya. Sapakallah. Ya, coba terjemah lihat. Kalau yang terjemahan Departemen Agama atau terjemah lain coba. Maka Lambat-lambat. jika mereka telah beriman, Ah, ya, benar. ah, Maka jika mereka telah beriman, sebagaimana kamu beriman, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Nah, terus yang bawah? Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Ah, betul. Dengan Jadi, tunggu dulu. Jadi tawallau di sini dibuatkan berpaling. Berpaling. Palingnya telah berpaling atau akan berpaling? Telah berpaling, Pak. berpaling. Tapi sebelumnya beriman. Ya. Telah beriman. Seandainya mereka telah beriman, kan bagus. Ya. Nah, tapi sebaliknya katanya, jika mereka telah berpaling, Tetapi kalau bahasa Indonesia kan payah menangkok tuh. Iya. Jadi sebenarnya sini yang betulnya memang fil mudhari. Karena masa yang akan datang. Jadi seandainya jika mereka berpaling untuk masa yang akan datang, nggak juga mau mengikuti, ini akibatnya. Gitu. Payah sekali ya. Makanya, jadi antara beriman sama telah berpaling sama. Ya, ribet. Jadi memang ke fil mudhari dibuat ini. Cobalah pahami bahasanya. Kalau andai kata beriman ini kan pakai andai baru. Maka orang itu tidak ya. Jadi harapannya apa itu? Supaya mereka beriman. Tapi kenyataan jika mereka untuk berikutnya nggak mau juga, kan begitu. Gitu coba. Kan sudah diajak. Dia akan ya. Lagi paham ya? Jadi kalau dibuat fil mudhari keduanya tentu balas ceritanya tuh. Iya, akan keduanya. Ya, telah kedua. Tapi kan ini baru pengandaian, Pak. Seandainya amanu itu. Amanu itu sudah pengandaian, Pak. Tapi kalau tawallau harapannya masa akan datang. Harapannya dalam ayat ini kan supaya mereka mau beriman. Tapi setelah diajak, mereka tetap akan juga berpaling. Itu. Ataupun diartikan mungkin pakai tetap di situ. Enggak, terjemahnya tetap tadi, Bu. Yang kedua. Tetapi jika mereka berpaling. Coba Pak Bet apa? Tetapi jika mereka berpaling. Kan? Berada dalam. Berpalingnya masa yang akan datang. Maksudnya kan mula diandaikan, andai kata mau beriman kan diajak ini. Sudah diajak baru nampak fil mudhari'nya. Kalau sudah berpaling dari dulu ya enggak berpaling dari dulu namanya. Maksudnya sudah diajak, harapan masa yang akan datang dia mau ikut, tapi mereka akan berpaling. Jadi aslinya ini tawallauna ini, Pak. Jadi bapak-bapak memang kalau nggak begitu paham lah kita di dalam bahasa Arab itu, memang nggak ngerti. Ya, baru Pak innama. Innama itu apa itu? Masih ingat nggak? Ini fakan jawab. Jawab in. Jawab. Tapi innama masih ingat? Huruf yang mana? Huruf yang bermakna. Kalau
kalau dia sebelum bersama dengan ma, apa bacaannya? In. Inna tambah ma. Inna. Ya kan? Tapi dengan masuk ma, maka dia tidak berfungsi lagi. Maksudnya menjadi isbat tetap. Jadi innama, kan gitu satu tuh. Hanya gitu, tetap dia. Lalu hum jadi apa? Hum. Maf'ul bih. Kalau hum itu bukan maf'ul dia lagi, pokok kalimat. Kalimat. Sebutannya mana? Mubtada. Ya, hum itu mubtada. Kabarnya mana? Fisikak. Insiqaq. Fisikakin. Jadi, dan jika berpaling mereka sudah diajak untuk masa yang akan datang atau sekarang, kan fi'il mudhari itu dua waktunya. Kecuali kalau masuk sin dan saufa. Ini sudah saya uraikan juga. Nah, jika mereka sudah diajak tidak mau, kan itu artinya. Maka hanya sungguh mereka pokok kalimat dalam kesulitan. Sikok itu kan kalau bahasa Minangnya kan sakah. Balah. Ya balah. Jadi tasapi lah macam-macam lah. Jadi kalau mau betul-betul beriman seperti milahnya Ibrahim Hanifah itu atau yang disampaikan oleh Muhammad, apa tadi kita tahu. Tapi kalau mereka nggak mau juga sikap, kapan sikapnya di dunia pun terasa, nanti yang pasti di akhirat. Dalam permusuhan sini artinya Pak. Iya, maksudnya itu maksudnya permusuhan itu kan terjemah bebas. Aman ya Pak, tidak aman jadinya. Tidak aman jadinya. Iya. Misalnya kalau itu kan syakka, sulit. Ada perasaan mereka sulit, ada perasaan mereka nggak enak, ada macam itu. Fisikok. Jadi bagi kita untuk mengambil pelajaran di ayat ini begitu caranya. Kalau saya betul-betul tidak sebenarnya atau tidak sempurna saya beriman, tidak betul-betul mengikuti ajaran Islam, tidak hanya separuh-separuh ataupun pokoknya jangan dituduh orang separuh-separuh, itu marah, cuma perasaan awak. Yang sangat menentukan sekali itu adalah keimanannya dulu. Kan amantum di sini. Maka berada dalam kesulitan. Itu makanya kita selalu mungkin dikelilingi oleh diwaswasi, dirundung oleh kesulitan atau dalam berpikir atau perasaan macam karena belum sampai sebenarnya beriman. Jadi berada dalam fisikok. Ya, nah ini dia fisikok. Jadi berada dalam sikok. Ini kan keterangan Yahudi sama Nasrani yang disampaikan oleh Allah. Tapi untuk lebih bagusnya lagi, kita yang pikirkan juga. Makanya sering saya katakan dimanapun berada, kapanpun, saatnya pun, apakah sudah merasakan ketenangan batin atau belum. Kalau belum, di mana salahnya? Itu ada orang nanti yang mengatakan itu lumrah Pak, katanya. Jadi jangan kerja itu lah. Ya Pak Bet. Kalau kamu susah di sana nak normal Pak Bet dengan. Ya itu. Jangan jangan kerja. Ya guru Pak Bet itu aja. Jadi Pak Bet lah tanang kini ambo alunnya mendakwakan diri ambo tanang saja. Tapi itu dalam ayat, dalam kaji. Tapi lah dua ayatnya. Ayatnya kuy. Lalu po. Wala yahzanun. Itu la khaufun alaihim
walahum yahzanun. Cobalah sama-sama kita inu-inuan. Kadang-kadang mengko datang rasa risau tu sebenarnya kan awak nak tago ke mana awak. Iya. Ada padek gulung. Ada padek gulung. Ah, itu nak padek gulung. Jadi pemutarannya pun menurut ilmu apa nak kuat. Kalau konversinya pun bocor. Lu sepadek Ibrahim. Ah, ya Ibrahim padeknya. Sehingga terakhir disuruh Kenapa? dabihan ang. Iya. Dabihan. Dabihan pula. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu, cara isi ayat ini itu sebenarnya bagaimana manusia betul-betul dia kenal dan sadar dan mengikuti dan kehidupannya itu memang itu menjadi hamba Allah. Saya gitu juga belum sempurna, tapi dengan mengaji-ngaji seperti ini paham saya. Oh iya. Makanya bagaimanapun nanti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan bagus, tapi selama enggak dipegangnya orang wahyu Al-Quran ini, nggak ada itu goyang. Terus ayat berikut. Silakan, apa bacanya? Sayakfi. Ayat Kahumullah. si Fasayakfika, fasayakfikumullahu. fasayakfi, Kahumullah. ada K-nya nggak? Ada Kahumu ya Nah, coba sayakfahumullahu. Fi kahumullah. kasih baris. Fasayakfika humullah. Kahumul Lahu. Terus Wa huwa samiul alim. ya wahwas sami'ul alim. Fa in amanu bimisli ma antum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Fa di sini berbeda dengan ini fa yang ini sama dengan fa ini tuh. Pak jawab. Enggak, pecahan pisah di atas. Kalau jawab, kalau fa yang kuning-kuning yang ini, saya kasih warnanya itu juga. Ini kan pecahan ceritanya. Kasih misalnya warnanya ini. Ini warnanya. Ini pun itu juga. Kalau yang fa yang kuning ini jawab. Kalau ini enggak. Maka agak payah beda-bedakan fa. Kalau mau kita berdalam-dalam, bisa juga dokter fa nanti. Kalau yang ada, kata guru saya, dokter wow. Jadi, sayakfi. Ini bertemu pelajaran Pak Bet. Sayak. Ini kalau semuanya sampai sini, pas sayakfikahum, berapa kata ini? Coba sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, Pak. 5. Pertama apa tuh? Fa. Fa. Kedua? Sayak. Fi. Sa kata Pak Bet, sa. Terus mana lagi? Sa itu untuk tanda fi'il mudhari'nya kan, Pak? Pertama fa. Yang kedua? Sa. Sa. Yang ketiga? Yakfi. Yakfi. Yang keempat? Ka. Yang kelima? Hum. Itu. Coba. Jadi fa, sa ini ya juga Pak. Apa itu komentarnya sa? Coba siapa bisa mengkomentari sa? Sama. Diulangkan apa ini? Dihilangkan, jangan disamakan ya. Color, no color. Warnanya dibuat merah lah. Ini, merah. Kalau merah ini nggak mau ya. Merah semua jadi. Bentar. Merah semua. Gitu. Ini fa, sudah itu ini sa dibuat kuning lah. Kuning. Sendiri.
Terus yakfi Tapi dibuat pula merah, merah nanti semuanya biru lah. Ya. Ini yakfi. Terus Ka. kal lagi dibuat kuning. ya. Hum lagi dibuat merah. Enggak, dibuat apalah biru Merah. seperti ini. Kalau merah dia merah semua. Itu. Nampak beda-bedanya itu. Ya. Hebat kali teknologi orangnya. Di pegunungannya otaknya. Nah, sekarang coba komentari sin itu. Apa itu? Sin akan datang waktunya tapi dekat. Akan datang. Maksudnya ke fi'il madhi, fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il madhi. Apa lawan dari kawan dari akan juga tapi yang kita kenal. Ini kan sin seperti saya kulu ini saya pi. Saufa. Saufa. Apa bedanya akannya itu? Saufa akannya tidak berproses. Lama. Saufa itu masih jangka panjang, Pak, berproses. Jadi kalau sin Waktu dekat. Sin dekat, nampak tahapan-tahapannya. Itu makanya saya pancing ibu-ibu di An-Naba itu. Dia pakai kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun, kan pakai sa itu. Ya. Maksudnya di proses nampak tahapannya. Kan begini. Kalau di ayat Naba itu, surat Naba itu, Ya. kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Baru diuraikan di mukanya. Apa itu? Alam naj'alil arda. Sadarkah tuan-tuan bahwa Tuhan tinggal di bumi sekarang? Terus ada pula alam naj'alil mihada wal jibala autada, kan berarti diulang itu. Alam naj'al jibala autada. Sadarkah tuan-tuan bahwa bumi ini bisa dihuni karena ada gunung-gunung? Sudah itu ada lagi apa lagi? Alam naj'alil autada, terus wa ja'alna Antara libasa. Belum lagi. Apa itu? Coba, bisa nggak lihat surah An-Naba supaya mengerti ini itu? Tidak buat tinggal. Dulu lah dapat kalian lalu follow lihat. Enggak. Saya lihat Quran. Amma yatasmun anin naba'il hakim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekarang Nabal Azim itu kan hari akhirat. Ya. Ataupun memahami Al-Quran, tapi yang jelas hari akhirat lah. Hari akhirat itu kan peristiwa yang sangat besar. Ya. Kalau masuk neraka enggak main-main. Kalau masuk surga enggak juga ada tandingannya. Nah, sekarang misalnya orang tidak percaya. Kalau enggak percaya, digunakan di situ sin, berarti dekat. Bagaimana bisa dekatnya? Karena diuraikan tahapan. Itu maksudnya. Saya paham maksudnya. Karena diuraikan tahapan, mulanya kita tinggal di bumi dikasih pengokohkannya. Sudah itu apa lagi? Gunung. Ya kan sudah tadi. Apa lagi? Diciptakan pasanganmu. Itu. Kan itu sekarang. Berumah tangga. Sudah itu ada malam tidur istirahat. Ya. Ada siang. Kemudian ada untuk bisa apa namanya itu? Matahari, ada bumi, ada tempat menggalih, ada tempat bekerja, ada tambang. Sudah itu ada kebun, ada hujan, ada kebun. Terus tiba mati lah. Nampak itu maksudnya, maka dekat bisa diketahui dengan ada tahapan. Tapi kalau al-takasur bagaimana? Langsung aja hatta zultumul makabir. Jadi karena takasur makabir, baru di situ dipakai saufa ta'lamun. Takajud seorang sebisa. Saya lihat tafsir sebagian nggak ada apanya, sebagian ada. Makanya kalau ada orang mengatakan tafsir itu nggak berkembang, jangan diperbodoh diri lah.
di Ustadz di Bahrun tuh nampaknya mengajinya sama tuh jawab. Begitu ditanya Sin sama Sofa, muridnya menjawab sama seperti awak. Nah, ya pokoknya itu makanya Ibrahim dikasih Rusdun apa artinya? Rasid, mursid, Petunjuk ya, cerdas ya. Iya, jadi kalau yang mengandung Islam cerdas lah. Kalau sampai jadi apa sedih saya melihat. Ada caji istilah dong. Nah, sekarang di sini dipakai sin. Jadi kalau mereka tidak juga mau mengikuti, termasuk kita tidak serius mengikuti ajaran Islam, nah ini dia. yakfi. Mencukupkan Allah. Jadi dekat itu, sinnya itu akan kipayah, fardu kipayah itu kan. Maka akan nampak tahapannya, akan cukuplah terhadap engkau Muhammad. K-nya itu kemana perginya? Muhammad. Muhammad. Allah jadi apa? Jadi fa'il. Ya, fa'il dari mana? Dari sayakfi. Ya. Jadi maka akan mencukupkan, nampak itu tahapannya kepada engkau Muhammad terhadap keadaan mereka yang tidak mau mengikuti itu, siapa Allah. Jadi tugas engkau hanyalah menyampaikan. Gitu. Jadi nampak di sini jangan sampai berkecil hati. Korang rusuh mencari keadaan umat batu Pak Bet. Jadi kau nak boleh salat lain. Jadi kau nak boleh apa salat musajid lain. Batu. Awak perintah Cina. Ya lamahnya. Jadi kalau terjemahnya situ apa Ibu Didi buatnya? Maka mencukupkan, Pak. Ya coba terjemahkan dulu. Gadangna Quran Ibu mah. Maka Allah akan mencukupkan engkau atas mereka. Sungguhnya mereka berada dalam kesusahan. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka. Nah, maksudnya apa mencukupkan? Mencukupkan pertolongannya. Ya, cukuplah Allah untuk membalas orang itu. Ya sudah diajak, nggak mau, maka pengadilannya Allah. Terus baru ditutup wa huwas samiul alim. Ya Allah. Wawnya di sini waw apa? Ini permulaan lagi. Wow, permulaan. Terus pokok kalimatnya mana? Huwa. Sebutannya? Samin. Jangan. Samin. Itu Samiul sifat alim. Enggak, itu sifat Samiul alim itu sifat dari huwa itu sebenarnya. Jadi anaknya kabarnya berarti saya fihim. Samiun itu bukannya kena marfu', bukan? Itu karena mengikut huwa dia, Pak. Oh ya. Jadi sifat. Yang alim itu sifat dari sami. Ya, maksudnya ya sifat. Itu maka nggak jadi kabar dia. Jadi mana kabarnya kalau gitu? Jadi Samiun alim itu, Pak. Enggak itu kabarnya, dia jadi sifat dari huwa semua itu. Jadi kabarnya kembali ke belakang. Dia kalimat baru. Dia kan kalimat baru. Iya. Jadi begini. Dan dia yang sangat ya, dan dia yang sangat mendengar lagi sangat mengetahui bagaimana? Allah. Dia Allah. Dan dianya Allah yang sangat mendengar lagi sangat mengetahui.
Ah, berarti kan menjelaskan Allah ini. Oh, iya. Nah, jadi nanti balik lagi tuh Ini sebenarnya. isimnya isim tafdil itu ya, Pak? Yang mana? Samiun tuh. Mubalaghah. Oh, Kalau mubalagah. kalau tabdil dia af'al, akbar, arham. Akbar. Kalau sami, Oh, fa'ilun, samiun, alimun, sahidun pakai ya. Mubalaghah sangat. Jadi sebenarnya ini memang semuanya menjadi pokok kalimat. Jadi sebutannya sebenarnya dicari ini masdar daripada yaktikahum. Nah, ya. Jadi dan dianya Allah yang sangat mendengar lagi sangat mengetahui membalas atau mencukupkan mereka. oh, jadi Jadi kabarnya kabar mukadam jadi itu, Pak. Ya enggak juga, berarti itu makanya apakah ada kabar disembunyikan? Ya menurut dalil ada. Berarti ini kan cukuplah Allah yang membalas mereka. Jadi Allah yang maha mendengar lagi mengetahui, itulah yang membalas mereka. Nah, dengan seperti itu tuh makanya tugas kita berdakwah itu aja dengan cara yang baik, dengan hikmah, pelajaran, dialog. Jadi nggak ada perlu perang. Hidayah itu hanya Tuhan yang punya ya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya orang nggak mau, ya tugas kita nyampaikan. Cuma kan kita dikocok-kocok orang berperang jadinya. Berperang itu kalau kita diperangi orang. Kalau kita nggak diperangi orang, apa pula berperang? Cuma ditafsirkan orang, lah diperangi orang mah, lah diambil barang awak, ya kan? Mungkin diambil barang awak, dia awak bodoh. Kan tak jadi dan orang. Tari-tari orang matu awak. Sampai puas-puasnya untuk matu awak. Iya, maksudnya itu saja. Nah, jadi ini dari ayat 137 ini menggambarkan kan ada di atas disuruh beriman, tapi kalau nggak mau, ya penderitaan lah. Kalau nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Sudah itu yang ayat yang sepotong lagi ke bawah ini membuat kita tenang. Jadi Nabi Muhammad dulu kan kalau dipelajari kan mula-mulanya berbentuk frustasi juga. Iya, sesak nafasnya. Tapi setelah dia mengerti antumul a'laun, sudah tahu dia tugas Allah ta'alaihim bimustatir, baru tenang. Jadi kita begitu juga. Boleh kita misalnya bagaimanalah generasi saya yang akan datang, boleh, tapi dicari teorinya, dicari metodenya. Oh, risau awak kini dalam risau main. Itu penyakit. Ya, tugas berdakwah ada. Ini dari ayat 137. Akan banyak pelajaran yang perlu kita ambil di sini apa? Harus keimanan kita terus diperbaharui, terus didalami terus. Keyakinan dan pengenalan kepada Allah. Itu yang pokoknya. Itu 137. Wa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Jadi bisa dituliskan, misalnya dihafal-hafal, dino-inoan untuk awak. Dan kalau untuk orang lain itu tugas dakwah mulai. Tugas dakwah. Makanya saya terasa begini Pak ya, maka ya mungkin itulah yang diberikan. Jadi perasaan saya begini. Kita maka tertarik ini kan karena mengerti bentuk kata, jabatan kata. Kalau terjemahan saja dilihat bagus. Ada juga yang saya lihat begitu, itu dibacanya Al-Quran menurut terjemahan. Nah, terus dicatatnya mengenai iman ini, mengenai ini. Terus coba lihat ayat itu, coba lihat ayat itu, ya kan sudah bagus. Cuma perasaan saya atau pengalaman Ustadz,
karena melihat potong-potongan kata, kemudian jabatannya, lebih murah. Maksudnya kita menarik melihat ayat ini daripada terjemahannya gitu. Misalnya ini fa udah nggak asing lagi, in amanu bimislihi, terus ma, terus amantum bihi fa qad ihtadau tawallau innama hum fisikak sin yakfi. Jadi enggak mengherankan lagi gitu. Kalau sudah kita paham, jadi menarik. Jadi asal melihat satu ayat, menarik kita membahasnya. Ya, coba ini ke bawah lagi. Coba bagaimana membacanya ini? Ayat 138. Sibghatallahi. Dalam ayat kan sibghatallah. Kenapa Allahi dibaca? Jadi fa'il. Yang mudafan ilaih. Maka ibu pengen ibu jadi fa'il tadi. Ya, saya Pak. Mudafan ilaih. Nah, jadi apa Pak Bet? Mudafan ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Artinya disandarkan keterangan sibghah itu ke Allah. Ya. Kan berarti dia menerangkan. Menerangkan siapa? Menerangkan sibghah. Cuma yang payah kita mencarinya agak berpikir, itu dibaca sibghata, sibghati, sibghatu. Sibghata, Pak. Kan baris di atas. Ya. Kalau baris di atas kira-kira mau jadi apa dia itu? Di atas biasanya maf'ul ya Pak. Ada maf'ul. Itu maka ada buku-buku lama atau buku yang dikarang oleh ulama-ulama qawaid. Itu kan berapa jumlah isim mansub. Apa saja yang isim mansub, apa saja isim marfu. Yang dulu itu agak payah. Jadi kalau isim apa saja yang isim maksur itu mudah mencari. Coba salah satu apa saja yang isim maksur, maka dia dikasrahkan. Yang tertulis sekarang. Jadi mudhaf. Iya, jadi mudhafun ilaih. Itulah mesti ke bawah. Tapi yang di mukanya pasti kata benda ya atau kata sifat. Nah, jadi kalau ini di atas barisnya mulai berpikir kita mau jadi apa ini? Dikatakan dia isim inna, nggak ada inna. Dikatakan dia jadi apa saja yang jadi apa baris di atas itu, Pak? Kalau dikatakan dia jadi maf'ul, mana fi'il fa'il? Mana fi'il fa'il? Maka kira-kira Pak. Coba lihat terjemahnya dulu. Terjemahnya. Sibghah Allah itu aja katanya. Itu aja buatnya. Iya. Atau agama Allah. Enggak ada dalam kurung. Ada agama. Apa dibuat? Ada celupan. Ada celupan. Pakai one tag ya. Ya. Lain tekana one tag. Lain. Apa lagi terjemahnya? Itu aja. Celupan. Apa? Sibghah Allah itu aja. Itu aja dibuatnya. Ya, sibghah Allah. Sibghah Allah atau dalam kurung celupan ya. Iya. Ya, ambo dari dulu itulah, mau tanya ke guru ambo dulu, celupan tuh ya, iya dicelupnya ya. Diwarnai. Diwarnai. Ya diwarnai. Dalam kurung agama, Pak. Dalam kurung ada yang pakai agama, Bu? Ada. Ada. Itu deh orang rindu ingin tahu sebenarnya. Jadi memang itulah. Karena keterangan di atas kan berarti membuat agama baru Yahudi Nasrani. Iya. Membuat model, tapi sudah saya katakan model. Pola barunya. Ya, pola baru. Baanan murahnya, pokoknya kalau lah mati awak, lah di ampuni Tuhan dosanya. Kalau alun mati alun lainnya, kan murah banget tuh.
Jadi kalaulah mati awak, alat datang Tuhan menjelma ke diri awak, menjapui awak. Berarti ditebusnya dosa. Lai faham maksudnya? Babisi yang bawa ngecianmu tuh, tapi kok kadang-kadang berang orang kampung. Jadi yang menjelma itu apa maksud itu, Guru? Hah? Mana menjelma Tuhan ke dalam diri itu? Itu jadi datang yo kalau lah mati awak Ah, datang Tuhan ke orang kan dibunuh orang yo. iya, iya. Jadi dengan datang tuh ditebusnya dosa awak. Itu mangko orang mati masuk sarugo. Kan murah nak kaji itu. Iya. Berarti setiap yang mati pasti diampuni kan gitu. Ya begitu gitu. Itu soalnya datang Tuhan ke dirinya. Dan tadi mau orang itu angan-angan. Kalau lah sudah amani. Nah, jadi itu makanya sibgah. Jadi kalau terlihat belakang, diulang sekali lagi. Coba apa sambungannya? Sibghatullah. Terus? Waman Sana. waman ahsanu Terus? minallahi sibgah. Kasih barisnya. Sibgatan. Ibu kok sibghatan lah ya. Waman berbentuk bertanya tapi bukan untuk dijawab, untuk menegaskan ini. Dia Waman. pakai istifham tapi istifham ingkariyah namanya. Sebab orang banyak membuat agama-agama budaya. Jadi dibuat pertanyaan bukan untuk dijawab ini ya. Waman ahsanu minallah sibghah. Apakah ada agama yang bisa selain Allah yang membuat? Kan gitu. Iya, iya. Jadi makanya jangan didakwakan lagi misalnya bagi kita belajarlah mana sebenarnya yang sebenarnya memang agama atau peraturan yang diberikan Allah atau yang dimodel oleh manusia. Ya. Itu maka di sini waman ahsanu. Man itu apa itu? Mantu apa? Syarat apa? Kata enggak, namanya isim fi'il huruf. Isim. Isim apa? Huruf. Huruf apa? Huruf tanya. Ya, jadi namanya boleh istifham. Isim istifham. Man ahsanu minallahi sibghatan. Siapakah ahsanu itu maka dia jadi pokok kalimat. Jadi man ini dipakai pokok kalimat sama dengan ahsan. Siapakah yang paling bagus atau siapakah yang lebih baik dari Allah? Sibghahnya. Sibghah. Jadi celupan atau model yang dibuat. Adakah yang menandingi lebih baik dari Allah lagi? Nggak ada. Itu makanya bukan untuk dijawab. Kenapa mau manusia membuat cara-cara budaya-budaya agama dibuat sendiri yang sudah dimodel? Waman ahsanu minallahi sibghatan. Jadi sibghatan itu adalah dia menjadi hal. Agama. Kalau sibghata di yang muka ini dia menjadi maf'ul. Berarti Allah sudah membuat, karena ada pahamnya itu. Yang dibuat Allah itu innad dina indal Islam. Jadi sibghata Allah, buatan atau agama yang dibuat Allah, itu yang sebenarnya yang mau diikut millahnya Ibrahim. Yang intinya jangan diserupakan apa syariat yang diberi Allah. Jadi maka dibuat pertanyaan bukan untuk dijawab ya. Waman ahsanu minallahi sibghatan. Baru ditutup apa di sini? Wa nahnu lahu Abidun. Ya. Jadi apa nahnu, Pak? Mubtada. Pokok. Ya, pokok mubtada. Mana sebutan? Abidun. Ya, abidun. Lahu hanya mendukung daripada nahnu. Berarti sekelompok ini. Jadi sibul jumlah. Iya. Dia memang jamak jud, cuma dia mendukung kemari ke pokok kalimat. Jadi ini menyendiri tersendiri kemari. Pilih mana? Pilih dia atau pilih? Gini ya. Ini yang kesini. Gitu.
Jadi nahnu, lahu kemana perginya itu? Nahnu. Jangan kan nahnu lah poinnya. Lahu itu kemana poinnya hu-nya? Iya. Ya, kepadanya Allah itu, Pak. Iya, sama termasuk. Ya, memang kepada Allah, tapi tentu mengambil sibghah itu juga. Nah, jadi wa nahnu lahu. Di sini wow-nya itu apa jadinya? Coba lihat permulaan. Ya, coba terjemah. Coba lihat terjemahnya, Bu. Allah atau agama Allah. Siapa yang lebih sibghahnya daripada Allah? Terus? Dan kepadanya kami menyembah. Jadi wow-nya wow apa dipakai? Ya permulaan boleh. Jadi saya pikir tadi wow-nya wow apa? Wow hal. Ya, tapi dia wow permulaan. Jadi dan kami hanya kepada Allah memperbudak diri. Abid ya. Abid bentuk apa ini bentuk abid? Isim fa'il. Ya isim fa'il betul. Betul isim fa'il. Isim fa'ilnya 1, 2 atau banyak? Banyak. Kenapa banyak dibuat? Karena yang mereka yang menyembah itu. Iya, kenapa banyak dibuat? Kalau abid saja dibuat bagaimana? Karena pokok kalimatnya nahnu. Banyak itu. Ya, karena pokok kalimatnya nahnu tentu abidun. Kalau pokok kalimatnya misalnya anta, abatta. Abidun saja. Kalau pokok kalimatnya abidun. Kalau pokok kalimatnya misalnya antum, ayo. Abattum. Itu fi'il mudhari itu, Bu, tapi fi'il isim fa'il. Abiduna sama. Kan sama itu. Nahnu abiduna juga. Kalau hum abiduna juga. Kecuali kalau hunna. Kalau hunna apa dibuat? Hunna lahu Tunna. Abatna. Abidatun. Jadi isim fa'il juga. Jangan dirubah ke fi'il. Pak Edi mah ya enggak jawab lagi. Itu dia ya. Jadi wa nahnu lahu abidun, dan kami yang pengikut Muhammad atau yang siapa yang mengikuti Islam yang mengikuti hanya kepada Allah kami menghambakan diri. Ya, jadi tidaklah kepada yang lain. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayat 137, 38. Jadi intinya ini juga tetap bahwa saya menjadi hamba Allah, tidak akan mengikuti cara-cara lain, karena cara lain sudah dipikirin, itu sudah dimodifikasi. Ya, tapi itulah, ini jangan jadi angan-angan, ya, yang benar-benar lah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai di sini aja dulu. Besok kita insya Allah sambung lagi 139. Jadi yang ayat 286 ayat itu ya kita pahami, selain kisah yang diterangkan oleh Allah, maka kita ambil pelajaran untuk diri kita dan keluarga. Itulah yang menjadi pedoman hidup. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatul Qur'ani wa lughatul Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la La ilaha illa anta. astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakullahul khair. Aywa, na'am. Insyaallah. Ma'assalamah. Ma'assalamah ila liqa. Ala liqa. Aywa. Aynama tazhabu? Aynama tazhabu? La tazalu tazakkarullah katsira. Aywa. Senantiasa. Senantiasa. La tazalu berarti tidak hilang, senantiasa. Tazakkarullah, selalu ingat kepada Allah. Ainama takunu. Insyaallah. Limaza? Lianna qala Rasulullah allazina yazkurullah walam yazkur kamasilil haid wal mait. Orang yang selalu sadar kepada Allah dengan tidak. Orang yang tidak berarti mati, orang yang sadar berarti hidup. Ya. Ila liqa. Assalamualaikum.